Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Elvi Ulfa, dari kelompok KKN 99 Samudra, Windshare Virtual Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah motivasi yang berjudul Bagaimana Caranya Mengatasi Overthinking. Dan materi yang saya sampaikan ini berdasarkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan berdasarkan dari pengalaman diri saya pribadi. Overthinking. Apa sih overthinking itu? Overthinking adalah berpikir secara berlebihan sebelum melakukan sesuatu. Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran dalam suatu hal, mulai dari masalah yang sepele hingga masalah yang besar. Berpikir sebelum melakukan sesuatu memanglah hal wajar. Namun, jika kita selalu memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga mengorbankan banyak waktu, hal itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kita loh. Jadi, overthinking ini tidak boleh dianggap sepele ya. Overthinking bisa terjadi pada siapa saja. Namun, para wanita lebih sering melakukan overthinking dibandingkan dengan laki-laki. Tingginya angka overthinking pada kaum wanita disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari faktor biologis hingga faktor sosial budaya. Jika kita selalu membiasakan overthinking di dalam kehidupan sehari-hari, inilah beberapa dampak buruk yang akan terjadi. Yang pertama, overthinking bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari. Selain membuang-buang waktu, overthinking bisa membuat energi kita terkuras dan tubuh menjadi terasa lelah loh. Tak jarang, overthinking membuat kita insomnia karena kita terus-menerus mengkhawatirkan hal yang kita rasakan. Nah, kurang tidur dan rasa lelah inilah yang menyebabkan kita terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang nomor 2, menurunkan performa kerja. Kenapa overthinking bisa menurunkan performa kerja kita? Karena dengan kita overthinking, kita akan sulit untuk berkonsentrasi, sehingga kita tidak fokus dalam memecahkan masalah. Selain itu, overthinking juga bisa membuat kita sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan kepada para atlet. Atlet yang memiliki kebiasaan overthinking cenderung mengalami penurunan performa kerja dibandingkan dengan para atlet yang tidak memiliki kebiasaan overthinking. Walaupun sebenarnya atlet yang memiliki kebiasaan overthinking itu lebih ahli daripada atlet yang tidak memiliki kebiasaan overthinking. Lalu dampak overthinking yang selanjutnya adalah overthinking bisa membuat emosi kita jadi tidak terkontrol. Jika kita mempunyai kebiasaan overthinking, kita akan cenderung tidak mampu mengendalikan amarah, mudah panik, hingga insecure. Sebuah penelitian menyatakan overthinking bisa menyebabkan tekanan emosi yang berlebihan hingga membuat seseorang melakukan hal yang tidak sehat seperti makan makanan yang tidak sehat dan meminum minuman yang beralkohol. Di lain kasus, overthinking juga bisa menyebabkan seseorang ingin mengurung diri dan mengurangi interaksi sosial dengan orang lain. Jika hal ini terus terjadi, resiko terjadinya depresi bisa meningkat. Lalu, dampak dari overthinking yang selanjutnya adalah bisa membuat kita mengalami gangguan kesehatan. Selain berdampak pada kesehatan mental, overthinking juga bisa berdampak pada kesehatan fisik kita loh. Kebiasaan overthinking bisa menyebabkan kita mengalami sakit kepala, demam, nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar, tekanan darah tinggi, meningkatkan resiko diabetes, stroke, hingga serangan jantung. Berbahaya kan? Jadi, yuk mulai sekarang kita pelan-pelan mengatasi kebiasaan overthinking ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi overthinking? Yang pertama, dalam mengatasi overthinking adalah menuliskan semua yang ada di pikiran kamu ke dalam tulisan yang ditulis di kertas. Ketika overthinking datang, coba deh kamu tulis semua yang ada di pikiran kamu di atas cari kertas. Ingat ya, ditulis di atas cari kertas, bukan diketik di HP ataupun di laptop. Dengan kamu menuliskannya di atas kertas, hal itu bisa membantu kamu untuk meringankan beban pikiran kamu. Dan dengan menuliskan di atas kertas pun,
bisa membuat kamu untuk tahu langkah apa yang harus kamu ambil dan bisa membantu kamu untuk fokus dalam memecahkan masalah. Lalu, cara mengatasi overthinking yang selanjutnya adalah dengan memberikan pertanyaan terhadap pikiranmu. Ketika overthinking itu datang, coba deh kamu berikan beberapa pertanyaan terhadap pikiranmu. Misalnya, apakah pikiran ini fakta? Apakah pikiran ini adalah kenyataan? Atau hanya asumsi kamu saja? Apakah pikiran ini bermanfaat untukmu? Dan apakah kamu hanya terlalu cepat dalam menyimpulkan? Apakah kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Dan apakah kemungkinan terbaik yang akan terjadi? Dan ada nggak sih pilihan lain yang lebih rasional dibandingkan dengan pikiranmu itu? Dan apa yang akan kamu lakukan jika temanmu berada di posisi kamu saat ini? Nah, dengan berbagai pertanyaan itu bisa membantu kita untuk menyadarkan kita bahwa overthinking itu ya memang belum tentu terjadi. Semua yang kita pikirkan ketika kita overthinking itu belum tentu terjadi. Jadi cobalah untuk bertanya, cobalah untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang tadi saya sebutkan ketika overthinking datang. Cara mengatasi overthinking yang ketiga adalah alihkan overthinkingmu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya seperti membaca buku, olahraga, menonton film, mendengarkan lagu, jalan-jalan, nonton YouTube, melihat pemandangan alam, melihat pemandangan langit, dan curhat kepada Allah, pada orang tua, ataupun kepada sahabat. Lalu, cara mengatasi overthinking yang selanjutnya adalah dengan pergi ke psikolog ataupun ke psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pergi ke psikolog ataupun ke psikiater boleh dilakukan jika ketiga hal yang saya sebutkan sebelumnya itu masih belum berhasil juga dalam mengatasi overthinkingmu. Namun, jika sudah berhasil, pergi ke psikolog ataupun ke psikiater tidak perlu kamu lakukan. Dalam mengatasi overthinking ini, semua tergantung padamu, karena overthinking ini sangat berkaitan erat dengan pikiranmu. Maka, kelolalah pikiranmu itu, dan berhentilah memikirkan sesuatu secara berlebihan. Hiduplah di dunia nyata, jangan terus bergelut dengan pikiranmu itu. Ingat, tidak semua hal harus kamu pikirkan sekarang. Dan tenanglah, karena semua yang kamu pikirkan itu belum tentu nyata. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan pada materi yang saya sampaikan ini, mohon dimaafkan. Don't forget to love yourself ya, karena diri kalian berharga. Salam self love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, agar aku bisa lebih bersemangat dalam mengupload video baru.